Iya, ternyata Jessica ini orang yang cukup bermasalah karena banyaknya laporan dari kepolisian di sana yang mengarah ke Jessica ini. Sianida Wongso punya catatan 14 kasus hukum di negeri kanguru Australia. Kemarin juga ada polisi Australia datang ke sini. Itu nanti dari Australia kemungkinan kita bisa hadirkan tuh yang namanya Kristi. Punya catatan kepolisian sampai 14 kasus di Australia. 14 kasus Jessica itu di Australia. Jessica bekerja di perusahaan farmasi. Nah, ya ini Dan akses untuk mendapatkan jelasin Pak Oto. sianida itu mudah. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang sedang viral tentunya di sosial media, dan kita bakal ngebahas kasus tersebut secara mendalam ya, dan objektif dari berbagai sudut pandang tentunya. Dan buat temen-temen yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih ya guys. Oke. Jadi hari ini gue pengen ngebahas 14 kasus. Jadi kan karena Jessica ini terpenjara bukan karena ada bukti ya. Bukan, bukti tuh nggak ditemuin ya. Bukti Jessica menaruh cyanida, kopi cyanida, ini kopi nih, kopi cyanida. Tapi yang diperkuat adalah dengan jejak story dia, yang dimana di Australia dia pernah mau membunuh seseorang, dan dia juga pernah kecelakaan gara-gara dia minum alkohol. Menarik. Oke, mari kita bahas Jessica Wongso. Let's go. Jessica Kumala Wongso yang tinggal di sebuah perumahan yang ada di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dia tinggal dengan kedua orang tuanya yang sebagai pengusaha yang terbilang cukup sukses. Di tahun 2005 saat Jessica masih sekolah di salah satu SMA yang cukup bergengsi yang ada di Jakarta. Yang mana saat itu orang tuanya pindah ke Australia karena udah beli rumah di sana. Sedangkan Jessica masih menetap dan sekolah di Jakarta. Terus 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2008 setelah dia lulus SMA, Jessica pun nyusul bapak ibunya untuk menetap di Australia dan kuliah di Billy Blue College dengan jurusan desain grafis. Selama kuliah inilah Jessica ini kenal dan dekat sama Mirna karena mereka satu jurusan dan juga sama-sama berasal dari Indonesia. Yang mana Mirna ini juga berasal dari keluarga pengusaha yang cukup sukses, yang saat itu keluarganya juga tinggal di Australia sejak Mirna ini lulus SMP. Dan mereka juga punya 2 teman lagi yang juga berasal dari Indonesia yang bernama Hani dan Vera, yang awalnya Hani dan Vera. Nah, ini ya. Jadi kita bisa tahu dulu informasinya. Jadi sebelum kita ngebahas 14 kasus itu, tujuan gue di sini pengen ngebahas dulu karena dijelasin sama mas-mas ini biar mereka aja yang jelasin ya. Jadi emang di sini kita bisa lihat pertemanan mereka itu emang dari Australia dan dipertemukan di sebuah cafe yaitu di Indonesia. pertemanan mereka ini tuh baik-baik aja, nggak ada masalah apapun. Di samping itu Jessica juga saat itu punya pacar yang bernama Patrick yang merupakan warga Australia. Tapi hubungan Jessica dengan pacarnya cukup rumit, banyak permasalahan soal hubungan mereka. Tapi Jessica ini terobsesi banget nih dengan pacarnya. Dan Jessica juga emang sering cerita dan curhat ke teman-temannya termasuk Mirna soal hubungannya dengan pacarnya yang emang sering bertengkar. Tapi karena Mirna ini tipikal orang yang blak-blakan yang biasanya ngomong apa adanya, jadi Mirna pun nyaranin Jessica untuk mutusin aja pacarnya. Karena menurut Mirna ya, Jessica dengan pacarnya ini nggak cocok. Justru Jessica tersinggung dengan ucapan Mirna, sampai Jessica ini marah dan langsung pergi ninggalin Mirna dan teman-teman lainnya. Dan dari sinilah mereka pun akhirnya selek alias lost kontak. Hah? Selek? Lah, kok gue baru tahu? Apa? Gimana selek? Selek itu ya? Artinya itu kayak bermusuhan gitu ya. Ya udah, gara-gara nggak setogoran lah, intinya selek lah, kayak lu musuhan lah ya. Tapi gue baru tahu kalau emang selek. Terus Selama tinggal di Sydney, Australia, ternyata Jessica ini orang yang cukup bermasalah karena banyaknya laporan dari kepolisian di sana yang mengarah ke Jessica ini. Yang pertama, di tanggal 23 Maret 2014, Jessica ini pernah ditilang kepolisian Australia karena berkendara dalam pengaruh alkohol. Oke, ini cukup rumit sih, alkohol. Yang ngebuat SIM-nya pun ditangguhkan. Bahkan saat itu dia ini diancam 2 tahun penjara karena kesalahannya ini. Terus beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 28 Januari 2015, pacarnya Jessica ini pernah melaporkan Jessica ini ke polisi karena Jessica ini ngalamin frustasi yang ngancam dirinya sendiri. Karena ini polisi di sana pun sempat mendatangi apartemennya Jessica dan membawa Jessica ini ke psikolog. Dan setelah diselidiki, permasalahan itu emang bermula dari rumitnya hubungan Jessica ini dengan pacarnya sampai menimbulkan beberapa ancaman dari Jessica ini. Terus besoknya, Tapi
mungkin ya. Mungkin kalau dalam asmara hal yang wajar nggak sih, kayak misalnya cewek nih ya takut kehilangan sama cowok, gue ngancem-ngancem dia lah gitu. Apakah si cowok ini sayang apa enggak? Itu kalau di Indonesia kayaknya biasa deh ya. Karena pengen nyari perhatian ya. Tapi mungkin ini bisa jadi kasus ya, karena emang ancaman bunuh diri. Tapi kalau di soal percintaan di Indonesia itu kayaknya udah biasa ya. Dan ini belum dilakukan sih guys, belum dilakukan ya. Kita garis bawahi dari apa yang dia bilang itu belum dilakukan. Hanya laporan, takut-takut kejadian beneran. Jadi belum dilakukan sama Jessica. Pacarnya ngelapor ke polisi lagi karena Jessica ini melakukan hal yang gak wajar untuk dirinya sendiri, karena gak terima diputusin pacarnya. Ya karena Jessica ini emang terobsesi banget dengan pacarnya. Terus beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 22 Agustus tahun 2015, pacarnya Jessica ini ngelapor ke polisi lagi karena saat itu Jessica lagi-lagi mengemudi dalam keadaan pengaruh alkohol sampai menyebabkan kecelakaan tunggal yang ngebuat dia ngalamin luka-luka ringan dan kerusakan bangunan di sebuah panti jompo di sana akibat dia tabrak, yang ngebuat dia terancam hukuman 2 tahun penjara untuk kedua kalinya. Tapi tetap dia ini lolos dari hukuman entah gimana caranya. Terus di bulan November, Jadi setelah tabrakan dia nggak dihukum. Menarik, dan itu penyebabnya alkohol. Oke, kita garis bawahi kalau di Australia minum-minuman alkohol itu hal yang biasa ya. Jadi udah nggak aneh lagi, minum-minuman alkohol itu hal yang biasa di sana. Dan apalagi Jessica di sana masih muda ya, dia kuliah. Terus di tahun 2015 yang saat itu Jessica ini udah kerja di ambulans servis. Di situ juga atasannya Jessica ini yang bernama Christy Carter pernah ngelaporin Jessica ini ke polisi karena saat itu Jessica dengan Christy terlibat sebuah masalah kerjaan. Karena Jessica ini ngomong dan ngancam Christy kayak gini, jika aku mau membunuh orang, aku tahu pasti caranya. Aku bisa dapat pistol, aku juga tahu dosis yang tepat. Yang pasti itu ngebuat Christy ini ketakutan sampai dia ngelapor ke polisi. Sampai polisi pun ngasih perlindungan khusus untuk dia. Tapi permasalahan Jessica ini nggak sampai di situ aja. serius ini, serius. Oke, gokil banget. Dia tahu dosis yang tepat. Ini kan berhubungan dengan cyanida ya. Karena beberapa minggu kemudian, tepatnya di tanggal 16 Desember 2015, Jessica ini bermasalah lagi sama pacarnya dengan berusaha mendekat dan menemui pacarnya. Yang padahal saat itu pacarnya udah ketakutan banget sama Jessica ini. Sampai pacarnya pun membuat surat ke pengadilan untuk mengeluarkan surat restraining order. Yang mana ini surat perlindungan khusus untuk Patrick supaya Jessica menjauh dari Patrick dengan radius 1 km. Dan karena ini barulah Jessica ini mulai nggak berani ganggu Patrick lagi. Bahkan saat itu Jessica pun mulai merasa nggak betah di Australia karena banyaknya permasalahannya di sana. Karena banyaknya masalahnya di Australia, akhirnya setelah ini di bulan Desember tahun 2015, Jessica pun balik ke Indonesia. Dan saat dia baru balik ke Indonesia juga, Jessica ini baru dapat kabar ternyata Myrna juga saat itu udah pulang ke Indonesia, bahkan udah di Jakarta. Dan dia juga baru dapat kabar yang ternyata Myrna udah nikah. Yang emang Jessica ini nggak diundang di pernikahannya Myrna. Oh benar. Jadi Jessica nggak ada ya foto di mana pernikahan antara Myrna dan Arif. Benar. Oh ternyata ini alasannya. Jadi di foto tersebut pernikahan nggak ada Myrna ya. Sedangkan teman-teman lainnya itu hadir di acara pernikahannya Myrna yang diselenggarakan di Bali. Karena Myrna ini aslinya emang orang Bali yang saat itu udah tinggal di Jakarta. Karena tahu Myrna udah di Jakarta, Jessica pun berusaha nyari kontaknya Myrna yang sebelumnya udah dia hapus. Yang niatnya mau memperbaiki hubungannya dengan Myrna dan juga dengan teman-teman lainnya yang kuliah di Australia yang saat itu memang udah pada balik ke Jakarta. Saat kontaknya udah nemu, Jessica pun menghubungi Myrna untuk ngajak ketemuan. Myrna pun setuju. Oke, di sini orang ini yang ngebahas konten kreator ini menjelaskan kalau benar-benar Jessica bersalah ya. Ya nggak ada titik celahnya lah Jessica nggak bersalah. Kalau di konten ini ya Jessica bersalah gitu karena dia udah menyampaikan dari kontaknya dihapus, dari Slack-nya pertengkaran antara Myrna dan Jessica, terus kedua dia tahu dosis buat mematikan seseorang gitu ya. Gokil ini jelas banget Jessica bersalah ya. Oke, ini gue kan secara objektif kan karena kan gue nonton aja, tapi nanti gue coba dari sudut pandang yang lain lah, jangan orang ini aja. Coba kita coba komentar kalian. Coba tonton penjelasannya di hitam putih Pak Oto. Ini ceritanya bener nggak? Atau hanya cerita dari bapaknya Myrna? Aku bingungnya ini orang dapat detail cerita ini dari mana? Kenapa orang ini tahu? Berarti dia dulu ngikutin proses ini di persidangan. Oke. Sebenarnya ini ada ya di persidangan. Cuma entah nggak tahu dilebih-lebihkan atau kayak gimana. Karena gue juga nggak nonton
full persidangan gitu. Banyak banget sidang-sidang yang emang dilakukan antara Jessica ini ya. Jadi ya kalau kita tonton nggak habis-habis lah ya. Oke, gua coba nyari informasi dari sudut pandang yang lain tentunya ya. Wow, ada 14 kasus hukum Jessica di Australia. Mungkin kalau rumor aja, sepertinya kita rada-rada belum begitu yakin kan dengan kabar Jessica Kumala Cyanida Wongso punya catatan 14 kasus hukum di negeri kanguru Australia. Tapi kalau pengakuan itu keluar dari mulut polisi Australia dan disampaikan di sidang resmi, kira-kira kita masih ragu atau bahkan gak rasanya sulit untuk gak percaya. Adalah John Torres, polisi negara bagian New South Wales, yang menyampaikan di sidang Jessica Wongso 26 September tahun 2016 silam. Dari 14 kasus hukum yang menyeret namanya, kasus Jessica mayoritas sangat erat dengan persoalan depresi yang diduga dialami Jessica dan terjadi sebelum kasus cyanida yang menyeretnya ke penjara selama 20 tahun. Atau atas nama terdakwa ini di kepolisian Australia sepanjang yang saudara tahu. 14 atau ada 15 dalam berita acara pemeriksaan saudara jelaskan ada 15. Yang betul yang mana? Setidaknya dalam catatan kepolisian Australia, kasus hukum Jessica terjadi antara Maret tahun 2014 hingga Desember tahun 2015. Ini berarti sekitar 40 hari sebelum kasus kopi cyanida yang menggegerkan Indonesia. Kala itu, laporan pertama terjadi pada 5 Juni 2008. Kepolisian Sydney mendapat laporan kehilangan barang atas nama Jessica Kumala Wongso di sebuah stasiun kereta api. 2008 ya guys, tanggal 5 Juni 2008. Satu ya. 6 tahun berlalu. Pada 23 Maret 2014, Jessica Wongso ditilang oleh kepolisian Sydney karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Alkohol yang tadi. Surat izin mengemudi Jessica ditangguhkan hingga persidangan selesai dilakukan. Dan kemudian surat izin mengemudinya ditangguhkan. Di tahun 2015, rentetan laporan terkait Jessica semakin menjadi. Pada tanggal 28 hingga 29 Januari 2015, Patrick O'Connor, mantan pacar Jessica, melapor kepada kepolisian Leichhardt di Sydney. Patrick mengaku mendapat ancaman percobaan bunuh diri dari Jessica melalui telepon dan email. Atas laporan ini, Jessica 2 kali mendapat pemeriksaan psikologis di rumah sakit. ...22 Agustus 2015, Patrick O'Connor melaporkan terjadi kecelakaan dengan pengemudi Jessica Kumala Wongso. Kecelakaan ini mengakibatkan kerusakan pada sebuah bangunan panti jompo. Jessica sendiri mengalami cedera, keretakan pada pinggul, dan memar di paru-paru bagian kanan. Dari uji sampel darah Jessica, terbukti ada kandungan alkohol dengan konsentrasi tinggi. 26 Oktober 2015, Patrick O'Connor kembali melaporkan Jessica Wongso yang mengirimkan pesan singkat berisi Jessica akan meracuni dirinya sendiri dengan karbon dioksida. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan panggangan arang di kamar tidur Jessica. Kepada polisi, Jessica mengaku ia merasa depresi karena kasus hukum yang menimpanya. Jessica akhirnya mendapat pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Royal Prince Alfred. November 2015, kepolisian di Leichhardt kembali menerima 3 laporan dari Patrick terkait Jessica yang mengancam akan menyakiti dirinya sendiri. Dari hasil pemeriksaan terhadap 3 laporan Patrick ini, polisi kerap menemukan botol minuman beralkohol, senjata tajam, dan obat-obatan antidepresan di kamar Jessica. Selain itu ditemukan pula surat yang berisi ucapan perpisahan yang ditujukan kepada keluarga Jessica. Kepada polisi, Jessica mengaku ia tengah depresi dan mengalami permasalahan tidur sambil berjalan. Polisi yang menangani kasus ini percaya bahwa surat-surat ini adalah surat-surat bunuh diri. Ms. Wongso was taken to Royal Prince Alfred Hospital. Nona Wongso kemudian dibawa ke Rumah Sakit Royal Prince Alfred, where she was involuntarily entered in for a psychological assessment. Di mana beliau secara tidak sukarela dimasukkan untuk mendapatkan penilaian kesehatan jiwa. Saat bersaksi, polisi John Torres mengatakan kasus hukum Jessica ada yang berupa pengancaman percobaan bunuh diri, menabrakan mobil ke sebuah bangunan, pengerusakan mobil sang pacar hingga pengancaman. 24 November 2015 menjadi puncak kekhawatiran Patrick O'Connor terhadap Jessica. Patrick akhirnya meminta perlindungan polisi dan mengajukan permohonan agar pengadilan menerbitkan surat perintah penjauhan terhadap Jessica Kumala Wongso. Dan beliau, dalam hal ini Bapak Patrick O'Connor, meminta untuk mendapatkan perintah pengekangan atau perintah penjauhan dari Nona Jessica Wongso. Tuan O'Connor khawatir akan keselamatannya dan akan keselamatan teman-temannya. As Ms. Wongso is unstable. Karena Nona Wongso tidak stabil. Meski sudah meminta perlindungan dari kepolisian Australia, Patrick kembali melaporkan Jessica atas kasus perusakan terhadap kendaraan pribadinya. Namun rupanya polisi Australia tidak dapat membuktikan jika pelaku perusakan adalah Jessica. 26 November 2015, giliran mantan atasan Jessica di New South Wales Ambulance, Christy Carter. Christy melaporkan Jessica karena absen di tempat kerja.
Christy khawatir Jessica kembali melakukan upaya bunuh diri. Setelah rentetan sejumlah laporan mengenai Jessica, akhirnya pada 16 Desember 2015, pengadilan menerbitkan surat perintah penjauhan Jessica terhadap Patrick O'Connor. Kira-kira, ada nggak ya relevansi kasus kopi sianida yang menjeratnya dengan 14 kasus hukum yang melibatkannya selama di Australia? Memang sih tidak boleh memvonis di luar persidangan, tapi nggak bisa juga membatasi alur berpikir masyarakat dengan dua fakta tersebut. Ini gue udah lihat dari sudut pandang yang lain kan. Tadi kan satu konten kreator, gue kayak nggak percaya. Ini dari konten kreator yang kedua. Oke, jadi ini emang udah dijelasin pada waktu persidangan ya. Oke, kita coba baca komen deh. Gue nggak deportasi, apa hubungannya dengan racun kan? Tolol, hukum model begini sebenarnya gini. Jadi hakim ataupun jaksa itu di sana itu nggak bisa nemuin bukti-bukti yang kuat gitu. Dan karena ini kasus ini udah terlanjur terangkat dan harus ada namanya tersangka, ya jadi dicarilah histori Jessica kriminalnya. Dan setahu gua, kriminal yang setelah gua denger dari dua konten kreator itu semua menyangkut tentang dirinya sendiri. Dan kedua, cuma laporan Patrick ya. Dan di sini lebih banyak sebanyak 14 kasus itu kebanyakan laporan Patrick doang ya. Dan mungkin pertengkaran antara teman kerja ya. Dan itu doang ya, pertengkaran teman kerja juga yang terakhir. Ya itu hal yang biasa sih kalau di dunia pekerjaan. Oke, jadi itu. Dan gue nggak expect sih ya, kenapa Jessica tadi bisa masuk ke rumah sakit sedangkan dia kuliah desain grafis gitu. Oh mungkin ada ya, di rumah sakit butuh desain grafis ya, bisa jadi aja ya. Mungkin saja dia mencari uang tambah-tambahan gitu. Bisa jadi kayak orang di Indonesia ya. Dia ada masalah depresi, bukannya mau ngebunuh orang lain malah mau bunuh diri. Kalau psikopat mah bunuh orang lain bukan bunuh diri ya. Nah, bukan sulap tapi sihir. Namamu sama ya. Maksudnya sama gitu pemikiran kita ya. Username-nya aja agak aneh kamu ya. Ya itulah ya. Jadi pertanyaan gue itu, kalau orang psikopat ya pasti dia ancam aja pengen ngebunuh inilah pacarnya gitu kan. Tapi enggak, dia pengen bunuh diri ya. Ibaratnya kalau lagi PDKT zaman-zaman muda itu lagi nyari-nyari perhatian lah, biar diperhatiin gitu kan, biar si Patrick ini makin sayang dengan Jessica. Tapi kita kan nggak boleh ngelihat dari sudut pandang berita aja dong. Kita harus tahu klarifikasi dari Mirnanya juga gitu. Oke, kita coba cari jejak digital yang lain ya. Let's go. Kok Mirna ya? Maksud gua Jessica ya. Kita harus tahu juga klarifikasi dari Jessica-nya. Ini kan hanya berita ya. Oke, kita coba cari tahu jejak digital yang lainnya dari Jessica. Oh ini ya. Bos Jessica, saya tidak ragu kalau Jessica bisa membunuh dan menyakiti siapa saja, dan sikapnya hater and natural of crisis. Jessica, aku tuh cara membunuh dengan dosis yang tepat. Jessica mengucapkan bosnya, kau harus mati, ibumu juga. Wih, serem ya. Oke, ini serem ya. Di sini ya gue nggak bisa percaya juga ya dengan temen Jessica gitu ya. Mungkin persaingan kerja itu ya bisa aja ini kesempatan dia buat menjatuhkan Jessica ya. Oke, ini udah masuk sampai berita luar negeri ya. Mungkin gak gue setel beritanya, tapi kalau kalian pengen nonton kalian bisa aja cari ya di luar negeri nih, yang kayak gini lah ya beritanya. Tuh ya. Oke, ini. Oke, coba kita cari lagi bukti yang lain. Gue punya pacar, itu yang dulu ya, sama. Namanya dijelaskan juga namanya siapa? Tidak. Karena Mirna pun gak akan kenal sama orang. Terus kegiatan apa saja yang Anda lakukan dengan pacar Anda ceritakan? Enggak juga. Enggak juga itu berarti ada yang juganya? Tidak pernah diceritakan apapun. Tidak pernah diceritakan? Tidak pernah. Cuman yang saya ingat yang dulu-dulu, pacar saya yang dulu-dulu, saya lupa cerita apa sama Mirna. Iya. Tapi pacar saya yang terakhir. Siapa? Patrick. Itu saya waktu. Itu tahun berapa pacaran dengan Patrick? 2014. 2014. Ya. 2014 ya mulainya. Oke, mulai dulu lah cerita 2014 Jadi, bagaimana? waktu itu Mirna. Coba mungkin perkenalan Anda dengan Patrick seperti apa dulu? Oh, saya tidak akan menceritakan itu di sini. Dan saya juga tidak pernah cerita sama Mirna. Tidak pernah cerita sama Mirna. Oke, ya udah kalau gitu apa yang Anda cerita? Oke, nah. Kayak ini klarifikasi dari Jessica agak beda nih sama abang-abang content creator yang awal tadi kita tonton ya. Jadi penjelasannya Jessica di sini dia nggak menceritakan sama Mirna, tapi di content creator yang pertama itu dijelasin
dia menceritakan sehingga selek ya, gitu. Agak beda ya. Siapa nih yang benar nih? Beda kan? Oke. Itulah kenapa kita harus cari sudut pandang yang lain juga. Oke, next ya, kita coba cari lagi videonya. Baik, jadi saya akan tanya dulu pertama-tama soal yang di Australia ya, supaya nanti bisa runtut ya. Nah, kemarin juga ada polisi Australia datang ke sini bersaksi. Saksiannya sih hanya buat laporan kan, melaporkan, dan dia tidak mengaku melakukan pemeriksaan. Jadi dia bilang hanya catatan-catatan saja. Pertanyaan saya, Hanya catat-catatan. Dan itu semua lebih kebanyakan pacarnya ya yang laporin. sebenarnya adalah saudara sendiri pernah nggak dipenjara oleh pemerintah Australia? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Dihukum pidana dalam arti dihukum sekian tahun, 1 hari, 2 hari gitu? Tidak Pernah. juga. Tidak pernah. Jadi yang disampaikannya kemarin itu hanya sebatas pelanggaran-pelanggaran itu aja. Betul. Ya karena kita ingin tahu, kemarin kan saya tanya kepada saksi. Ini nggak di penjara. Ini nggak di penjara kok, abang-abang konten kreator dan berita tadi bilang bakal di penjara 2 tahun. Lah, kok beda? Kok beda terus? Saksinya, kalau umpamanya ada anjing tetangga di menggonggong, orang di Australia itu mau ngapain? Ya bisa lapor polisi, dia bilang. Saya tanya lagi, apakah kasusnya Jessica ini seperti itu lebih kurang sama? Dia bilang, ya lebih kurang sama. Memang begitu ceritanya? Iya. Gitu ya. Kecuali ada satu yang pelanggaran lalu lintas ya. Betul ya. Nah, saudara didenda waktu itu di situ ya. Iya, sempat didenda. Dan tidak boleh menyetir berapa bulan gitu ya. Dan semua laporan itu semuanya catatan itu bukan catatan kriminal. Bukan. Itu hanya Itu laporan orang yang ya hubungan saya dengan mantan pacar saya tidak baik. Iya benar, mantannya lalu ya. dia melaporkan hal seperti itu kepada polisi, tapi bukan berarti saya bersalah apa-apa gitu. Memang biasa dia lapor itu, asal berantem lapor polisi gitu. Iya. Asal berantem lapor polisi dia gitu. Oh, pantesan sampai 14 kasus. Ternyata mantan pacarnya Jessica bermasalah nih. Terus Oh, di sana bisa begitu rupanya ya. Bisa. Orang pacar-pacaran lapor polisi gitu ya. Maaf ya, saya harus tanya ya supaya clear gitu. Karena ini penting gitu ya. Nah, seperti restraining order itu gimana ceritanya? Jadi dia itu berhutang sama saya. Dia ya saya nggak akan membuka kenapa dia berhutang. Pokoknya saya bilang, oh ya udah saya utangin dulu gitu kan. Saya utangin dia $10.000. Lalu dia bilang setiap bulan dia akan membayar sekian. Oke. Lalu hubungan kita sudah mulai beda. Jadi dia kayaknya sudah mulai tidak mau membayar lagi. Tapi di kontrak hitam di atas putihnya yang dia tanda tangani, kalau misalnya dia tidak bayar, saya bisa ngontek orang tuanya dia, ayahnya dia, yang saya sudah kenal juga. Jadi ya udah, kalau kamu nggak mau bayar ya udah, saya kontak ayah kamu. Saya lakukan itu. Nah, lalu dia merasa kalau dia itu mungkin dia malu atau dia tidak suka saya berbuat demikian. Dia marah ke saya marahin balik dianya. Lalu dia akhirnya memutuskan untuk tidak mau membayar lagi dan kalau dia laporkan itu, kalau saya menghubungi dia atau ketemu sama dia, saya melanggar hukum. Tapi kan saya tidak. Kalau setelah dia pasang itu kan saya nggak hubungi dia lagi. Jadi saya tidak, dengan kata lain saya tidak bisa menagih utang. Oh, ini laporan yang dimana yang terakhir ya, dimana Jessica itu nggak boleh nemuin dia, harus berjarak 1 kilometer ya dari Jessica. Jessica nggak boleh nemuin Patrick ya, pacarnya. Ternyata karena Patrick ini punya utang sama Jessica gitu. Karena punya utang. Jadi siapa sosok Patrick ini ya? Apakah dia punya ordal, orang dalam kepolisian nih? Bisa terus-terusan ngelapor gitu, agak lucu ya. Tapi kalau jadi polisi di sana agak pusing juga ya, setiap pacaran masalahnya apa, tiap hari dilaporin gitu. Cukup pusing ya jadi polisi di sana. Itu aja. Oh, jadi dengan diajukan restraining order itu kamu nggak bisa nagih lagi? Tidak gitu bisa. Kalau saya menyentuh dia, saya salah. Jadi saya tidak lakukan itu. Jadi saya relain aja. Oh, itu taktik dia aja lah buat restraining order itu. Kiranya Ya? begitu, Pak. Oh. Tapi hebat juga ya, pacaran di sana pakai kontrak juga, pinjam uang gitu ya? Iya, saya yang minta. Oh gitu ya. Oh. Baik, jadi itu cerita soal di Australia ya.
Nah, satu lagi soal cerita Australia. Oh, sampai jangan sana dulu. Jadi saudara beranggapan tetap tidak ada criminal record kepada saudara. Iya. Saudara Oke, bisa Jessica bilang nggak ada ya? buktikan bahwa memang saudara tidak punya criminal record. Ada Pak di sini. Apa itu? Ini surat yang original yang dari pengacara saya yang di sana. Coba dijelaskan dulu. Apa itu? Jadi ini ada surat yang dari pengacara saya di Australia yang sudah mendapatkan catatan yang sah dari kantor kejaksaan di sana dan pengadilan. Kejaksaan atau polisi? Yang sah dari sebentar. Yang dari polisi atau dari kejaksaan? Maaf, yang ini dari polisi. Okay. Kemarin saya sempat lihat yang kejaksaan, tapi yang ini yang polisi. Kalau tidak ada apa-apa di sini, benar-benar bersih. Jadi ini ada surat dari pengacara saudara. Iya betul. Yang melampirkan keterangan dari polisi. Betul. Polisi Australia. Betul. New South Isinya Wales, apa? provinsi yang saya tinggal. Isinya apa? Isinya tidak ada catatan yang tercatat. Intinya mengenai apa? Mengenai kriminal. Tidak ada tentang kamu. Tentang saya. Bisa mungkin ditunjukkan kepada yang mulia? Iya, bentar ya. Gak ada kriminal guys, hanya cuma lapor-laporan aja. Nona Jessica Kumala Wongso, Pondok Bambu. Iya. Ditujukan untuk Jessica Kumala Wongso di Pondok Bambu Prison, Jakarta, Indonesia. Dengan hormat Nona Wongso, perihal pemberitahuan tentang catatan kriminal. Anda meminta kami untuk memperoleh catatan dan rekaman kriminal Anda di Australia. Bersama ini kami lampirkan catatan pelanggaran pidana terakhir Anda di Australia tanggal 17 Juni 2016 pukul 11.24 yang menyatakan tidak ditemukan catatan pelanggaran kriminal. Nggak ditemuin Selanjutnya, kami sampaikan bahwa Anda tidak pernah dihukum atas pelanggaran pidana di Australia dan dengan demikian tidak ada catatan kriminal atas nama Anda. Pernyataan bahwa Anda memiliki catatan kriminal di Australia sangat tidak berdasar. Apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan langsung hubungi kami. Oke, jadi dari kesimpulannya video ini, jadi klarifikasi Jessica itu semua tidak ada kasusnya. Jadi itu kasus muncul dari mana gitu? Itu cuma sebuah laporan ya. Laporan, bukan tindak kriminal. Nah, jadi kagak ada bukti ya. Jessica bersalah. Waduh. Gimana nih ya kabar anginnya karena kasus ini ternyata begitu Jessica minta data laporan pihak kepolisian di sana, gak ada tindakan kriminal sedikit pun ya. Dan hukuman dia minum alkohol segala macam gak ada gitu. Gimana sih berita-berita tadi ya yang kita tonton di awal. Oke, let's go, kita lanjut next yang kedua. Di sini ada film dokumenter 2016 tertulis Jessica 85% itu bohong dan Jessica sempat mau gitu. Atasan di Australia, CCTV kunci happy ending. Oke, kita coba denger klarifikasi dari ayahnya Mirna gitu. Oke, dibilangin Jessica gitu. Let's go, kita coba dengerin lah ya. Pihak kejaksaan ya, saya kalau ahli nggak mau terlalu campur tangan ya karena nggak efek buat saya. Yang efek itu yang saya bilang kartu as 4 tadi sama kebohongan Jessica, dua doang yang saya pegangin. Semakin kita melihat, nanti kita buktikan Pak Darmawan, semakin kita mendengar keterangan dari saksi, kita sudah melihat juga bagaimana CCTV. Menurut Anda, kebohongan-kebohongan ini yang Anda katakan tadi semakin terlihat begitu ya, sampai nanti kartu as yang Anda bilang itu? Oh iya. Kartu as. Kan saya bilang, Jessica itu ngomongannya 85% bohong. 85% bohong. Sisi kiri kanan, atas bawah, lihat kiri CCTV. kanan, atas bawah. Kayak main game. Lihat aja di jalan tuh, matanya yang saya cerita di salah satu program besar itu, ILC itu waktu itu, yang datangnya juga pakar-pakar. Nah saya cerita dari awal, semuanya kenyataan kan sekarang, dibukain. Satu pun tidak ada yang meleset, sampai lie detektor, orang belum periksa, saya udah tebak ini anak. Waduh, bukan main. Jessica itu pinter. Cuman dia ada satu, semacam kayak sisi gelap. Sisi gelap? Apa tuh? Yang dia kalau keluar tuh sewaktu-waktu nggak bisa diduga, nggak bisa diterka kapan. Kecuali dia lagi ngamuk sama orang, keki gitu, nah dia bisa bunuh-bunuh aja itu. Itu nanti dari Australia kemungkinan kita bisa hadirkan tuh yang namanya Christy, itu yang mau dibunuh juga sama dia. Christy ya, mau dibunuh sama Mirna. Oke, kita dengerin. Siapa Christy itu, Pak?
itu adalah kepalanya dia, headnya dia tuh, manager operation headnya dia. Oke, yang tadi ya di rumah waktu di sakit ambulance, di New South Wales ambulance. Rumah sakit ya, ambulance. Dia malah menafsu bener mau bersaksi ke sini. Dia bilang, Pak Edi, can I come? I will show them everybody in Indonesia who is Jessica, gitu. Dia bilang tenang, keep calm down, Christy. Will come the time that I'll show you. She is the one, gitu. Oke, Pak Darmawan, Pintar, tentu, dia pintar sekali, Pak. ya, tentu kita semua bertanya-tanya kunci yang Anda punya sehingga Anda meyakini bahwa persidangan ini akan... Oke, tadi itu ya, Christy katanya dia pengen ke atas sana. Tapi setelah kita lihat kasus jejak digitalnya, nggak ada gitu. Apakah Christy ini mau kerjasama dengan Pak Edi? Happy ending, tadi Anda mengatakan seperti itu. Jelaskah gambar di CCTV sampai akhirnya semua orang bisa berkesimpulan, oke, ini dia? Ya begini ya, semua tidak boleh mendahului Allah ya. Ya ini saya hanya berucap insya Allah ya, nanti Allah itu maha besar, subhanallah, nanti ditunjukin deh sama Allah. Oke, intinya ini ngebahas CCTV ya. Kita kan ngebahas cuma kasus-kasus Jessica aja ya. CCTV itu nggak ada yang ngebuktiin Jessica benar-benar naruh cyanida gitu ya. Cuma hanya gerakan doang gitu. Dan alat buktinya aja, barang buktinya cyanida itu nggak ada gitu di Jessica. Ibaratkan kamu terkena narkoba gitu, tapi nggak ada barang buktinya, gimana coba? Nah itu ya. Next, tapi ini dijelasin juga, dibantah nih. Orang tua Mirna, ada lagi orang tua Jessica ngebantah tentang kasus-kasusnya. Ini dia ya. Kalau di Australia ada bukti katanya ada catatan kejahatan Jessica di Australia. Nah itulah. Saya kan udah ada bukti sekarang dari pengadilan Australia sama jaksa, kan udah dikirim aslinya, udah ditok sama konjen Indonesia yang di Sydney. Ada buktinya bahwa Jessica tidak ada kriminal. Tidak ada kriminal. Bilang di sini, bilangnya ada 13 kriminal. 14 loh. Hancur dong artinya orang tua digituin. Saya sekolah dan kerja di sana. Ya? Nah iya, makanya saya protes, saya tanya di situ. Anak saya berbuat apa 13 kriminal? Soalnya juga kaget, apa 13 kriminal? Tidak. Di sana juga kaget tuh di Australia, gak ada 13 kriminal. Emang jaksa ini membuat opini gitu ya, biar mengarah ke Jessica. Tidak begitu kayak mereka tuh intinya di sini aja dirubah gitu. Di sini juga ada kan asisten rumah tangga di sini. Oh ini udah beda ya. Ini ngebahas asisten. Oke, jadi diklarifikasi ibunya tidak ada. Anjay. Oke, kita cari lagi bukti yang lain. Oke, ini sekarang yang disebut Pak Edi memang benar, beliau ikut membantu kasus ini untuk catatan dari Australia. Oke, jadi ini yang disebut Tito, yang masih belum tahu siapa itu Tito ini nih. Tito Karnavian ya. Tito nih, ini si Tito ya. Oke, jadi dia ngebantu ternyata dari 14 kasus tersebut. Oke, kita dengerin. Kedua, tapi saya kira dapat informasi yang sangat bagus dari Australia ya. Tapi sengaja belum diekspos. Sengaja belum diekspos. Ada catatan kriminal, diantaranya percobaan bunuh diri ya. Tapi kita belum ekspos ini karena terikat dalam MLA, Mutual Legal Agreement dengan Australia. Setiap statement yang dikeluarkan oleh Polri harus ada kesepakatan. Itu kesepakatan seperti itu. Nanti tanggal 26 nanti akan tim mengambil dokumen-dokumen, mulai dokumen-dokumen kriminal yang bersangkutan ya. Termasuk juga setingkat saya ada lebih kurang 14 kasus ya. Kemudian yang kedua ada catatan medis yang bersangkutan karena. Oke, jadi ini Tito ya. Tito yang disebut Pak Edi gitu ya, ngebantu kasus ini ya. Di balik Krishna Sambo ada Tito ya, yang membantu kasus tersebut. Nah, ini Tito yang masih bingung Tito. Oke, coba kita baca komen deh. Kita bahas dulu dari tadi kita nggak baca-baca komen ya. Oke, bukannya sekarang Pak Tito jadi Menteri Dalam Negeri? Iya toh. Emang bener bro, gue salah menilai tentang dirimu Pak Tito. Gue kagak kenal lu Pak Tito. Bro, ngorbanin anak orang demi karir. Cuy. Anjay, komen terakhir ini agak menyelekit ya, menyelekit gitu ya. Oke, next. Ada satu hal yang menurut saya belum dapat dari semua yang saya kumpulkan di sini, yaitu apakah dilakukan profiling, gimana caranya Jessica ini bisa dapetin cyanida? Begini, jadi
satu, dia ini kan punya catatan kepolisian sampai 14 kasus di Australia. Yang kedua, dia ini kan bekerja pada perusahaan farmasi. Yang menarik adalah berdasarkan digital forensik dari laptop Jessica yang disita. Jadi dia men-search bagaimana tentang racun cyanida itu. Bahkan oleh Dr. Natali itu menemukan dalam digital forensik itu bahwa pada tahun 2015 dia menonton film The Hateful Eight. Jadi Kok bentar-bentar nih nonton film aja bisa jadi kasus gitu, bisa jadi barang bukti. Waduh, hati-hati ya guys kalau nonton film. Film Terus? itu mengenai 8 koboi, di mana satu koboi dia membunuh 7 temannya itu dengan menggunakan cyanida yang memang dia masukkan ke dalam kopi. Itu sempat di profiling. Lalu kemudian dari berbagai keterangan psikolog, psikiater yang tadi saya katakan, lalu dengan percobaan yang dilakukan oleh Nur Samran dan Imade Gelgel, itu sudah tidak ada orang lain lagi. Jadi tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Dedi. Ini saya secara hukum ya melihat bahwa kan ada kausalitas. Oke, Mirna mati karena apa? Meminum kopi. Mengapa dia minum kopi mati? Berdasarkan hard evidence, di dalam kopi ada cyanida. Bahkan setelah diotopsi, di lambungnya pun ada cyanida. Maka pertanyaan lebih lanjut, siapa yang memasukkan cyanida? Tapi kan ini kita nggak tahu itu benar-benar cyanida atau bukan ya teman-teman. Karena kan saat dicek nggak ada otopsi gitu. Gimana kita tahu itu cyanida gitu? Dan apakah kalau kita nonton film itu bisa menjadi sebuah kasus gitu? Dan kebenaran aja film itu berbau cyanida. Oke, agak aneh ya. Yang jelas sih di sini nggak ada otopsi, tapi di sini udah tertulis yang cukup aneh adalah terkena cyanida. Next, apalagi jejak digital yang bisa kita dapat? Panggil polisi dari Australia John itu sebagai saksi benar. untuk membahas rekam 14 jejak kasus Jessica itu di Australia. Itu. Iya. Jadi ternyata kita kan profiling semuanya. Jadi bukan cuma Jessica, yang lain tuh Rangga, terus Agus, itu sampai ada hasil pemeriksaan psikiatri terhadap Rangga, Agus, terus habis itu Jessica. Oke. Itu semua kita nilai. Jessica itu kalau menurut hasil psikiatri mempunyai 2 kepribadian. Iya. Jadi kadang bisa baik, dia kadang bisa langsung marah. Dan itu kan hal yang normal ya. Gue juga punya 2 kepribadian. Ya masa satu kepribadian harus baik terus? Ya ada momen lo marah ya harus marah gitu. Ketika lo capek, lo bete pasti lo marah. Kayaknya semua orang punya 2 kepribadian deh. Terus dan lain sebagainya. Iya. Itu ada. Iya. Rangga dan juga Agus dan lain-lain itu tenang dan lain-lain. Itu semua ada. Kami profile semua itu. Dan di Australia pun kami cari tahu Jessica tuh sebenarnya seperti apa. Iya. Dia pernah dirawat di salah satu rumah sakit setelah dia berantem dengan mantan pacarnya. Di situ dia berusaha mencoba bunuh diri dengan kompor gas dinyalain. Iya, banyak metodenya. Setelah itu dia dirawat di rumah sakit Royal Prince Albert kalau nggak salah. Iya. Dan di situ dia bertemu dengan Christy. Christy itu temannya atau juga atasannya. Panggil. Oke, ini ya. Tapi ini semua kan nggak benar, ini bukan tindakan kriminal gitu ya. Kalau dia psikopat, kenapa dia mau bunuh diri dia sendiri? Pusing? Sama, saya juga pusing. Makin banyak kita cari tahu, makin pusing juga. Beda-beda ya pendapatnya. Oke, kita cari lagi next. Soal kasus yang di Australia, saya harus klarifikasi juga. Katanya Jessica bekerja di perusahaan farmasi. Nah, ya ini dan ya. akses untuk mendapatkan Jelasin Pak Oto. Cyanida itu mudah bagi dia, menurut penjelasan yang belakangan kita lihat lah. Saya nggak perlu nyebut siapa. Dan secara profil itu jadinya cocok. Itulah yang digiring, saya bilang itu terhadap Jessica yang digiring. Ini dari tadi digiring ya, sampai gue pusing. Bilang dia keluar, dia bekerja di perusahaan farmasi. Ya, sehingga rumah dia sakit. tahu cyanida dan tahu cara menggunakan cyanida. Ya. Ini kan kira-kira yang ditampilkan. Ya ini apa foto? Oh nggak benar. Sungguh-sungguh tidak benar. Saya nggak tahu dari mana mereka dapat cerita itu.
Dan Dari bagaimana jaksa. mereka berani membuat cerita seperti itu. Jaksa. Jessica itu bekerja di perusahaan ambulans, bagian desainer grafis. Bener dugaan gue ya. Desainer dan grafis. Oke, jadi bener dugaan gue. Terus desainer Kok jauh sekali ya? Maksudnya dari Iya. desainer, terus dikatakan sebagai farmasi. Itu. Saya juga sedih banget deh dengarnya ini. Oke. Jadi sedihnya kenapa ya? Ini udah pernah juga diberitakan di media-media menyudutkan Jessica, diulang lagi sekarang ini, di-repeat lagi. Oke. Sedih. Dan ini yang ketidakbenaran, kalau saya bilang bohong kan terlalu kasar. Tapi ketidakbenaran ini kenapa di-repeat? Dan kok tega-teganya Anda mengatakan seperti itu? Dia bekerja pada perusahaan farmasi. Ya. Jadi untuk mendapatkan racun itu tidak mudah, apalagi tidak susah. luar biasa. Buat naik pangkat, naik jabatan, harus dapat pelakunya. Nggak bercanda. Nanti gue bermasalah pula ya. Bercanda ya tadi ya. Oke, kita masuk komen deh biar gue aman. Kalaupun iya emang boleh bawa cyanida di pesawat. Kan dapatnya di Indonesia, bisa loh. Farmasi jual obat prof, bukan jual racun setauku. Salam dari tamatan SMA doang. Bukan farmasi tapi perusahaan ambulan dan dia desain grafis. Desainer jadi ke farmasi, sungguh menyedihkan. Dapat data atau informasi dari mana Pak Edi? Ya oke. Ya udah terdata lah ya. Buat pokoknya nyari titik selanya Jessica di mana gitu. Dan ternyata yang mereka sampaikan jaksa-jaksa tadi yang membuat kita bingung dikonfirmasi sama Otto Hasibuan, pengacara Jessica, itu semua berita bohong. Dan hakim juga udah ngeliat ya lembaran tadi ya, bukti nggak ada kriminal juga. Dan kerjanya juga bener, desain grafis. Jauh lah, bukan bagian farmasi. Kok bisa bilang farmasi? Paperback di depan meja katanya itu. Oke Om. Tapi kalau kita tarik dari sisi lainnya, ada track record yang keluar di mana-mana tentang Jessica juga, kejadian dia di Australia. Yang katanya bahwa dia sempat melakukan percobaan bunuh diri sampai 4 kali, menabrakkan mobilnya ke panti di Australia, terus juga sampai ngancam mau membunuh bosnya di sana. Itu Mantap Om Den. Keterangan di Jelasin itu ada. Nah, itu gimana Tom? Ya. Ceritanya itu kalau saya lihat di situ, dia memang pernah katanya nabrak panti gitu di situ. Dan itu kan biasa anak muda, kelakuan anak muda zaman dulu kan, orang mahasiswa ya nabrak kan, itu kan gak ada masalah kan. Jadi dia diproses. Tapi bukan kriminal yang dianggap itu membunuh, melakukan apa-apa. Bagaimana kalau kenakalan muda nabrak, mungkin saya tahu, mungkin dia minum atau apa, saya gitu tahu maksudnya. ya. Nah, tetapi kan apakah Tapi sampai ada mengancam mau ngebunuh bosnya segala begitu. Apakah dia ada mental juga? Paperback di depan. Oke, jadi itu adalah kenakalan anak muda dan ini hanya potongan video aja. Gua nggak tahu video panjangnya. Oke, jadi gue pengen garis bawahi aja. Jadi di sini hanya kenakalan anak muda yang emang itu bukan jejak kriminal ya, dan Jessica juga nggak ditahan atas kejadian itu gitu ya. Ya hanya kecelakaan biasa. Mungkin Jessica juga udah ganti rugi atas kesalahan dia. Oke, kita lihat dari pembahasan Neror ya. Neror. Siapa yang kagak kenal dia? Kasus yang berkaitan sama Jessica, dan itu sama sekali nggak dibahas atau dibahasnya cuma kayak gini, ya itu kan masalah lain, nggak ada hubungannya sama kasus Iya. Ya ini gue ya benar, nggak ada hubungannya. Oke, terus nggak bisa secara langsung dipakai sebagai bukti, tapi itu emang penting untuk sebagai kayak investigasi, penilaian, untuk melihat kayak karakternya dia dan juga mungkin informasi-informasi lain, like her behavior, her way of thinking, her experience, knowledge as well. Karakternya kelihatan. Iya. Mau nanya lebih ke Sarah sih, kayak do you think that it's right how menurut they kamu handle benarkah this case cara with mereka menangani brushing it kasus off? ini dengan Padahal mengembalikannya? kan kayak maksudnya untuk determine someone is guilty or not, Menurut you need to seorang kind of look at Sarah, everything Anda that has perlu happened in melihat their segala life. Nggak bisa sesuatu bilang yang kayak, terjadi "Oh, dia dalam pernah hidup depresi," mereka. gitu. Tentunya kalau misalkan dia cuman kayak sedih atau depresi atau yang hanya berhubungan sama dirinya, mungkin kita nggak bisa menggunakan itu untuk bilang kayak dia mampu mengakhiri hidup orang. Tapi kalau misalkan ada kayak ancaman atau tindak kriminal di mana dia kayak drunk driving gitu-gitu tuh gimana? Ya maksudnya sih ya, kalau misalnya bukti
like a murder case itu emang benar-benar harus banyak banget bukti. Tapi ya jarang banget lah ada bukti yang kayak secara langsung ada yang lihat atau ada benar-benar emang kebanyakan itu circumstantial evidence kan ya. Tapi emang walaupun misalnya ada saksi pun juga nggak selalu bisa mengandalkan atau rely on like saksi bisa beda-beda kan. Tapi ya kalau misalnya untuk lebih mengerti sejarah orang, karakter mereka dan pengertian mereka, kayak bisakah mereka atau mengerti bisa bikin sesuatu kayak misalnya poison di sini, dia punya ada background apa dia pernah belajar atau dia juga punya akses. Kayaknya itu nggak terlalu banyak dikasih tahu di dokumenternya, nggak backgroundnya Jessica nggak dibahas sama sekali di dokumenter itu. Dan bahkan nggak dibahas bahwa dia tuh sempat di NSW kan, dia pernah kerja di NSW Ambulance Service. Yang mana pasti walaupun dia mungkin kerjanya kayak di bagian design or something, dia pasti kan berhubungan sama obat-obatan and things like that. I think kalau itu masuk akal. Take into consideration, tapi belum tentu bisa langsung dibawa ke kayak sidang sebagai bukti. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya di dokumenter itu pasti penting lah untuk cerita, apalagi kalau banyak media was so involved in the case, which probably wasn't a great thing for the family. Oke, masuk ke komen aja daripada bingung-bingung. Intinya dalam tubuh Myrna dari awal tidak ditemukan cyanida, hanya 0,2 gram. Setelah berapa hari yang bersangkutan meninggal. Psikolog mengatakan Jessica jiwanya sehat, cerdas. Kalau 0,2 ya tetap artinya ada. Kok tidak ditemukan? Ada. Oke, berarti ini salah komen aja ya. Ada gitu, cuma 0,2. Tapi di setiap orang itu pasti ada cyanidanya. Ketika lo minum kopi, lo ngerokok, pasti ada cyanida 0,2 gram itu. Dan itu tidak dapat membunuh kamu ya, ketika ada cyanida dalam diri kamu gitu ya. Oke. Ini menurut Neror, jadi kayak dia bilang dia kayak ngedukung kalau jaksa-jaksa itu nyari belakang. Oke, ini pendapat Neror lah ya. Oke, next. Oke, ini perkataan seorang ahli dari Melbourne, Australia yang membantu menjadi saksi ahli dalam kasus Jessica. Oke, ini kalau nggak salah baru ya videonya ya, baru. Oke, kita dengerin ya. Jadi ada seorang ahli dari Australia bilang ke Otto Hasibuan apa nih? Orang nggak tahu kalau saya keluar dari penjara gitu naik mobil, saya sebentar saya kadang-kadang menitikkan air mata juga karena nangis. Ottonya? Saya teringat dengan apa kata-kata seorang ahli yang kita ajukan. Ada seorang ahli di Melbourne. Waktu itu ceritanya kita minta jadi ahli untuk kasus ini. Kemudian dia mengatakan bahwa saya menyesal memberitahukan kasusmu ini. Kenapa? Saya bilang. Karena saya kan akhirnya mulai aja gini. Tadinya kan dia minta dibayar. Minta bintang 5, minta first class dan sebagainya. Jessica nggak mampu deh kayaknya. Jessica bilang nggak mampu. Oh benar, nggak mampu. Karena nggak mampu, dia telepon saya, Pak Otto, kenapa bisa terjadi begini? Apa ada masalah keuangan di Jessica? Saya bilang, ya saya kurang tahu ya. Kenapa rupanya? Saya bilang. Sebab saya tanya, mereka bilang nggak sanggup. Bisnis kelas pun nggak sanggup, hotel bintang 5 pun nggak sanggup. Ya, saya bilang saya nggak bisa ngomong apa-apa, karena saya pun nggak dibayar. Saya bilang. Waktu dia bilang begitu, dia kaget. Nah, yang benar katanya. Dia bilang iya. Setelah itu 2 jam, dibilang saya akan telepon lagi. Gitu. 2 jam kemudian dia telepon saya. Pak Otto, saya siap menangani kasus ini. Oh, gila. Terus? Oke. Gue baru tahu cerita ini. Nggak nanya kenapa, pokoknya saya siap. Jadi waktu itu dia baru keluar dari rumah sakit, kakinya patah. Saya tanyalah kepada abangnya, ke keluarganya, apa yang terjadi. Jadi mereka bilang, mereka hanya sanggup memberikan tiket sebenarnya ekonomi. Tapi ini nggak bisa ditawar karena dia baru patah kaki, demi kasus ini dia mau menangani kasus ini. Dia harus bisnis. Oke. Kemudian bintang 5, hotel pun tidak diterima. Akhirnya kita kasih di Sunter, no bintang. Kemudian dikasih hanya uang saku saja, saya nggak tahu, $500 atau apa, itu semacam refreshment saja gitu. Tapi dia bilang, kalau saya tahu begini tadinya, saya nyesal kau kasih kasus apa ini, saya tahu ini.
Kalau kamu tidak kasih tahu ini, saya kan nggak nangani kasus ini lagi dengan susah-susah datang ke Australia, ke Indonesia, patah kaki saya tanpa dibayar begini. Tapi karena saya terlanjur, saya sudah tahu kasus ini, saya nggak bisa tinggalkan kasus ini. Dia bilang. Jadi meskipun saya tidak dibayar dengan layak seperti ini, saya harus datang. Kasihan anak manusia ini. Wedi. Gue merinding aja denger ya, seorang dokter Malbur ini dari Australia. Gokil, ketika dia sakit dia tetap membela. Tuh, orang yang dari Australia aja mati-matian ngebela. Emang pengen naik pangkat nih yang nanganin ke sini karena beritanya besar banget ya. Gak bercanda nanti gue bermasalah lagi. Oke, kita coba masuk ke komen-komen kalian yang paling banyak like-nya bakal gue bacain. Oke, di sini ada like 26. Cepet diajukan lagi PK-nya bos, biar teka-teki ini terjawab agar keadilan di negara kita ini benar-benar adil. Dari komen Rustal BDG 9578, seharusnya gak usah PK atau garasi, bebas tanpa syarat, sebab petugasnya gak jelas tanpa bukti ataupun otopsi, cuma dengan keyakinan dan fitnah. Plus tadi ini topik yang kita bahas ini nih, dengan 14 kasus yang kagak ada hubungannya dengan cyanida gitu. PK bulan Desember katanya. Oh serius? Bulan Desember. Oke. Nanti kalau PK kita reaction kembali ya. Oke. Next kita coba cari komen yang paling banyak lagi ya. Apakah masih ada guys? Like 11 menarik nih. Pak Susno Duanzi, yes, cerdas, sangat mudah dimengerti penjelasannya ya. Bebaskan Jessica ya. Pak Susno Duanzi ya, itu adalah polisi, mantan polisi gitu. Dia tahulah sisi gelap polisinya itu apa, benar-benar. Kita cari lagi ya. Oke, pokoknya di sini cuma sedikit komen ya. Yang like-nya banyak tuh cuma 2, tapi gue makasih banget yang udah komen sebanyak ini. Gue ngucapin makasih dengan gue klik like, dan mohon maaf kalau ada yang nggak ke like karena emang banyak banget gitu ya. Nah ini gue makasih banget nih yang udah komen nih, dan kalian juga di like-in orang banyak banget ya, jempol-jempolnya. Makasih guys ya yang udah nonton, udah komen. Ini gue ucapin makasih dengan like yang banyak ya. Nih gue like-in lah. Dan sambil gue menutup video ini dengan like ini, gue Fadli undur diri. Jadi kalau misalnya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Goodbye. Ciao. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.